suster, frater, ibu dan bapak, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga dengan tema Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Mari kita berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini misa akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetya SDY. Kita nyanyikan "O Tuhan Datanglah" dari Mada Bakti nomor 324. Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini, kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Yang pertama bersama Ridwan Setiawan dan keluarga, mendoakan arwah Papa Kondidi yang dipanggil Tuhan 33 hari yang lalu. Dan yang kedua bersama Subianto dan keluarga, mendoakan arwah Bernard Gunawan Novianti
Enzo Arthur Gunawan yang meninggal pada tanggal 20 Maret 2022 yang lalu. Semoga oleh karena belas kasih dan kerahiman Allah, saudara kita ini mengalami pengampunan dosa dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara, saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Sehat. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama bersukacita dan bergembira karena kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Lilin ketiga bernyala dengan warna sedikit berbeda. Begitu juga dengan pakaian liturgi para romo berwarna merah muda yang menandakan kita diajak untuk merasakan sedikit kegembiraan dan sukacita. Sebagaimana yang diwartakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah dan bergembiralah senantiasa dalam Tuhan, sebab Tuhan sudah dekat. Kita ingin segera menyambut Kristus yang akan lahir di tengah-tengah kita, dan kegembiraan itu semakin dekat dengan kehidupan kita. Maka layak dan pantas untuk menyambut Allah yang menjadi manusia itu, kita menyiapkan hati kita, menyucikan hati kita, mengkuduskan hidup kita, terutama dalam masa-masa persiapan ini. Sakramen pengampunan dosa juga ditawarkan sebagai sarana bagi kita semua untuk betul-betul menyiapkan hati kita. Oleh karena itu di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita. Sadar bahwa kita ini orang yang lemah, yang mudah jatuh ke dalam dosa, yang betul-betul membutuhkan rahmat dan kerahiman Allah. Mari kita hening sejenak agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami, tunjukkan belas kasihan-Mu Kristus, kasihanilah kami, kasihanilah Kristus, kasihanilah kami. Engkau
kasihanilah kami, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran Putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-ria merayakannya dalam ibadat yang meriah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon, Semarak Karmel, dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah Tuhanlah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah
yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus?
Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Saya Romo Albertus Joni, SCY, sungguh-sungguh Romo. Walaupun pada hari ini di Minggu Gaudete diberi pakaian liturgi warna pink, sehingga saya sekarang mirip sekali dengan Teletubbies. Namanya siapa sih yang warna pink itu? Saya lupa. Po ya namanya ya. Namanya Po ya. Romo Yosef yang kami kasihi, Romo Edi, frater, suster, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bukan tanpa alasan mengapa hari Minggu Advent ketiga ini disebut sebagai Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Walaupun tadi lagu pembukanya itu ya, ku sedih Tuhan, ku sedih. Kita hari ini bersukacita karena penyelamat kita hampir lahir. Dan sama seperti seorang ibu yang mengandung, ada ibu yang mengandung saat ini, satu di depan saya, kembar perutnya dengan Romo. Di belakangmu. Kalau yang ini udah sepuh, oma, gak bisa mengandung. Jadi, seperti ibu yang sedang mengandung mengharapkan bayinya yang sedang lahir, demikian semakin dekat dengan hari kelahiran, semakin deg-degan. Ada rasa takut tapi juga ada rasa sukacita, ada rasa berpengharapan. Dan itu yang ingin dihantar oleh gereja pada kita. Pengharapan. Apa? Niruin saya dong. Pengharapan. Apa? Gampang diucapkan tapi begitu sulit untuk dipraktekkan. Mengapa? Karena rupa-rupanya hidup di zaman modern ini semakin penuh dengan tantangan, semakin penuh dengan kesulitan. Anda tidak percaya? Lihat tagihan listrik Anda naik, lihat tagihan BBM Anda naik, lihat tagihan sekolah Anda naik ya? Semuanya naik. Semakin kita sulit berpengharapan karena begitu banyak dan begitu ramai dunia kita. Ribut dengan barang-barang yang sifatnya material. Dan kadang-kadang hidup menjadi begitu penuh, begitu pekat karena orang sibuk berlomba menjadi lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Hari ini Injil luar biasa mengingatkan kita. Hari ini dikisahkan Santo Yohanes Pembaptis di dalam penjara mengirim 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus, sekedar konfirmasi, apakah engkau sungguh Mesias yang dijanjikan itu? Lalu Yesus menjawab apa? Yesus menjawab menggunakan kutipan dari kitab Yesaya bab 35 yang Anda baca tadi di bacaan pertama.
Katakan kepada pada Yohanes Pembaptis, apa tadi? Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Semua adalah tanda-tanda nubuatan yang diberikan kepada Yesaya, kepada bangsa Israel, sebagai tanda bahwa Mesias datang. Dan Mesias datang bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan super powernya, yang pada saat itu dipikirkan adalah bahwa Mesias datang nanti membebaskan Israel dengan kekuatan militer. Padahal yang Yesus lakukan persis yang dibuat oleh dan dinubuatkan oleh Yesaya tadi. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu dicelikkan lidahnya, dilepaskan ikatan lidahnya. Yesus mau mengatakan apa? Allah hadir dalam keseharian hidup. Allah hadir bukan lewat kuat kuasa, bukan lewat militerisme, bukan lewat pertumpahan darah, bukan lewat kekayaan yang berlebihan seperti raja yang kita bayangkan secara duniawi. Mesias itu hadir dalam keseharian manusia. Dan itu yang hendak disampaikan kepada kita semua, orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan banyak kekhawatiran. Sekali lagi saya katakan pada Anda, pengharapan mudah diucapkan, tapi begitu susah untuk dilakukan. Kita kadang-kadang tergoda untuk melihat masa lalu yang tidak baik-baik saja. Kita kadang tergoda untuk melihat masa depan yang menimbulkan kecemasan. Dalam hati tidak tenang, tidak damai sejahtera. Masa lalu menghantui, masa depan juga menghantui, sehingga kita tidak lagi merasakan damai sejahtera. Kita tidak lagi berpengharapan, kita tidak lagi bersukacita. 1 bulan yang lalu, saya bertugas di SMA Yosudarso Metro di Lampung, SMA yang baru dipegang SCY 10 tahun ini. Nanti Anda bisa Google sendiri, SMA-nya keren. Jadi Anda bisa lihat sendiri. Salah satu anak asrama kami, suatu hari diberi tugas untuk membersihkan alat-alat makan di dalam pasturan. Jadi dia bersihkan alat makan, sapu di sendoknya dilap, garpu dilap, pisau-pisau roti dilap. Sampai pada satu ketika saya lewat salah satu anak yang sedang membersihkan alat makan itu, Romo melihat ada satu anak yang pakai pisau roti, itu mengerok kulit mati di antara jempol dan jempol kakinya dengan telunjuk kakinya itu dikerok pakai pisau roti itu ya. Wah, Masya Allah, kaget Romo. Saya langsung murka, di mana nak? Di mana logikamu? Di mana akal sehatmu? Ngerok pisau roti itu ya dipakai untuk ngerok kulit mati dan jamur-jamurnya itu. Lalu saya seketika jengkel, lalu dia juga gemeteran, lalu kembali pisaunya dia sambil ketakutan karena ketahuan, dia celupkan ke dalam air bekas pel. Waduh, tambah lagi, sudahlah untuk korek kulit mati, dicelupkan lagi dalam air bekas pel. 1 minggu saya tidak makan roti. Tapi ya saya diam saja, saya khawatir Romo yang lain juga tidak makan roti. Saya biarkan saja Romo lain ya makan dengan pisau itu. Begitu enaknya, saya tanya, enak Romo? Enak? Butternya rasa jamur tidak Romo? Enggak. Butuh waktu 1 minggu dan berkali-kali dicelup air panas baru saya mau makan roti lagi setelahnya. Apa yang mau saya katakan? Kadang-kadang pengalaman masa lalu yang tidak baik-baik saja mendikte kita menjadi orang yang tidak berpengharapan. Kita ditentukan oleh pengalaman traumatik kita sehingga kita lupa untuk maju ke depan. Dan ini terjadi pada banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Pesan Tuhan bagimu minggu ini jelas. Ayo, have faith. Jangan takut. Bacaan kedua tadi, jangan takut. Puyau haipa. Jangan takut. Berpengharapanlah. Be not afraid.
Kau besok jadi suster ya. Kau setuju ya? Ya, gitu dia. Ini bukan teletabis, nanti pulang baru pelukan. Jadi pesan Tuhan bagi Anda hari ini, Puyau Haipa, jangan takut. Punya pengharapan, Anda tidak ditentukan oleh masa lalu yang tidak baik-baik saja, Anda tidak juga dideterminasi oleh masa depan yang belum pasti. Berjalan bersama Allah, punya kepekaan untuk melihat bukan hanya dengan mata manusiawi kita, apalagi kalau mata manusiawi kita itu seperti saya, sudah sipit 4 pula. Jadi kita mata manusia begitu terbatas. Mari melihat dengan mata Tuhan. Mari melihat dengan mata Allah. Kata Rasul Yakobus dalam bacaan kedua, tanda orang yang melihat dengan mata Allah adalah orang itu tidak gampang bersungut-sungut, tidak gampang mengeluh. Aduh, pinggangku sudah tua. Aduh, lututku sudah tua. Aduh, rambutku sudah putih. Aduh, gigiku sudah hilang. Anda jangan bersungut-sungut. Lihat dalam kacamata Allah yang paling baik. Kalau pinggang Anda sakit, katakan, oh Tuhan, pinggangku boleh sakit, tapi hatiku damai, sejahtera. Amin. Kalau lututku sakit, tanganku masih bisa bergerak dan putar rosario. Amin. Be thankful. Jangan bersungut-sungut. Anda tahu ya rosario itu ya, rosario. Kalau bosan itu Anda bisa pakai cara ekspres Bruder Odolfus itu. Bruder Odol dulu di seminari itu mengajari kami dengan sangat bagus itu. Saya kan lihat kok Salam Marianya cepat sekali berputar, rupanya di diskon. Salam Maria sampai mati amin, Salam Maria sampai mati amin, Salam Maria. You bisa coba itu. Salam Maria sampai mati amin, Salam Maria sampai mati amin. Tapi kalau mati beneran, jangan cari saya, cari Romo Yosef. Semoga pewartaan Injil hari ini meneguhkan Anda. Puyau Haipa, be not afraid, jangan takut. Tuhan menyertai kita, asalkan kita punya mata, bukan mata manusiawi, tapi mata Allah yang melihat kebaikan dalam segala situasi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita disegarkan oleh pewartaan Tuhan, mari kita tanggapi sabda Tuhan itu dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku terkasih, Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kami diterangi oleh sabdanya
agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan putus asa, semoga mereka yang sakit dan putus asa menjadi terhibur melalui kasih dan perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga masa Advent ini menjadi masa saat kami menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih Bapa bagi kami yang takkan berkesudahan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menanti-nantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi kami, sehingga layak menyongsong kelahiran Putra-Mu Yesus, Sang Juru Selamat kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga korban ini yang merupakan tanda bakti kami, senantiasa kami persembahkan kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatanmu, yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan beroleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja surgawi maha tinggi. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, terpujilah yang datang, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan Maha Tinggi, Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup kami Bapak Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Kondidi, Bapak Bernard Gunawan, Novianti, Enso Arthur Gunawan. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh Damai Kristus. Dunia
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
saat jiwa mengering dan hampa. Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah dan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami. Mari kita bersama-sama mendoakan novena dalam rangka pesta emas imamat Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso, SI. Allah Bapa kami di surga, kami haturkan syukur kepadamu atas ulang tahun emas Bapak Uskup Emeritus kami, Monsinyur Aloysius Sudarso, SY. Engkau telah menyertainya dengan kasih dan sukacita berlimpah dalam menjalani perutusan Kristus Putramu sebagai imam, nabi, dan gembala untuk menguduskan, mengajar, dan memimpin umat-Mu. Kami bersyukur pula karena rahmat kesehatan yang menjadikannya bisa terus berkarya dengan tulus hati dan penuh semangat. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Bapa. Allah Putra Penebus dunia, dalam rangka ulang tahun emas tabisan imamat ini, kami juga ingin bersyukur atas perjalanan sejarah gerejamu di wilayah Sumatera bagian selatan ini. Kami kenangkan perjuangan para perintis berdirinya keuskupan ini, para misionaris, penabur benih iman, juga para tokoh umat awam mula-mula yang lewat jalan salib-Mu sendiri telah mewartakan Injil dan membangun kerajaan. Mereka semua di dalam rumah abadi bagi yang sudah berpulang, dan berkat kesehatan dan sukacita berlimpah bagi yang masih hidup sampai saat ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Kristus. Allah Roh Kudus penghibur kami, kirimkanlah senantiasa roh kebijaksanaan-Mu atas diri Bapak Uskup Emeritus kami untuk karya dan penggembalaan selanjutnya bagi keuskupan agung ini. Semoga Bapak Uskup mengajak pula kami senantiasa bersyukur atas masa lalu dengan segala buah baiknya, berjuang sekuat tenaga di masa kini dengan sehati sejiwa mengembangkan iman dan panggilan kami. Semoga kami mampu mengamalkan belas kasih di tengah masyarakat kami, dan dengan penuh harapan berani menatap dan menyiapkan masa depan sebagai warisan yang indah bagi generasi penerus kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda para Rasul dan Bunda Gereja, kami serahkan Bapak Uskup Emeritus kami, Monsinyur Aloysius Sudarso, SY, ke dalam perlindungan dan doa-doa-Mu selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi sakramen ini kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. Pertama, penerimaan sakramen tobat. Berikut ini adalah jadwal penerimaan sakramen tobat. Pertama, hari Senin, tanggal 12 Desember, mulai pukul 8 pagi bersama anak sekolah. Kedua, hari Kamis dan Jumat, tanggal 15 dan 16 Desember, pukul 4 sampai dengan 6 sore. Silahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk menerima rahmat pengampunan dan juga mendekatkan diri dengan Allah. Kedua, kerja bakti. Mengharapkan partisipasi umat dalam kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar gereja pada hari Minggu, tanggal 18 Desember setelah misa. Silahkan membawa serta peralatan kebersihan. Ketiga, gladi bersih petugas liturgi misa Natal. Gladi bersih dihadiri oleh semua petugas liturgi, yaitu misdinar, dirigen, dan organis yang mewakili kor, lektor, pemasmur, perwakilan dari prodiakon, perwakilan dari petugas tata laksana, serta petugas lainnya dengan jadwal hari Senin tanggal 19 Desember pukul 7 malam untuk petugas misa malam Natal, hari Selasa tanggal 20 Desember pukul 7 malam untuk petugas misa Natal pagi. Saudara-saudari yang terkasih, tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Umat yang dalam kondisi tidak sehat sangat disarankan untuk beristirahat di rumah sebagai bentuk bertanggung jawab moral bagi sesama saudara yang lain. Selamat pagi. Selamat malam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda memenuhi undangan Tuhan untuk merayakan perjamuan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih secara khusus untuk Romo Albertus Joni dari SMA Yosudarso Metro. Beliau adalah headmaster. Dari headnya udah kelihatan bahwa dia master. Beliau memang ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah di SMA Yosudarso. Kalau ada anak-anak yang mau lulus SMP tahun ini dan ingin melanjutkan di mana mau sekolah SMA-nya, jangan khawatir. Ada teletabis di sini yang siap menyambut Anda di Yosudarso. Beliau adalah kakak kelas saya. Kalau nggak begini saya nggak bisa. Oh iya, kami berdua dulu muridnya Romo Amir. Jadi kepala teletabisnya tahu ya. Terima kasih juga untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemasmur, putra-putri altar, tata laksana, kor, organis, dirigen, petugas multimedia, dan semua saja yang ambil bagian berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi ini. Maka mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk selalu memelihara harapan, kegembiraan dan sukacita di dalam hidup kita. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.